Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan, Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau mulia,
pelihara kehidupan kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami, Kau sertai kami, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih, bersyukur, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan pelihara kita sampai saat ini, kita boleh masuk di tahun 2023. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun yang kita tahu pasti Tuhan beserta kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Kita mau tingkatkan lagi iman percaya kita, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan kita di tahun 2023 ini. Haleluya. Sehingga Tuhan boleh menunjukkan kasih setianya kepada kita. Haleluya. Kita dipelihara Tuhan, kita dicukupi Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Haleluya. Dan kita diberi kekuatan untuk tetap setia sampai Dia datang kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan penuh ucapan syukur, kita mengangkat tangan kita. Bapa, Engkau betul-betul setia, dan kami pun mau belajar setia sama seperti Engkau. Haleluya. Kami yakin Tuhan, di tahun 2023 ini Engkau melanjutkan kasih setiamu bagi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami semua, haleluya, yang hadir pada pagi hari ini, kami mengambil satu keputusan untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, sehingga Engkau boleh menunjukkan kasih setiamu yang sempurna itu dalam kehidupan kita semua, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi hamba pelayan-Mu, urapi setiap kami yang memuji menyembah Engkau dalam Roh Kudus-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam urapan-Mu Tuhan. Engkau sucikan kudusan kami, sehingga pujian kami boleh layak naik ke hadirat Allah, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di minggu kedua di tahun 2023 ini. Mari kita mempergunakan kesempatan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan namanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Dengan lagi apa Bapak Ibu?
kita ada sampai detik ini itu hanya karena satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian selanjutnya, serukan nama Yesus.
pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan izin daripada Tuhan untuk beribadah kembali, memuji-muji, membesarkan, memuliakan nama Engkau, serta merindukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pertolongan dalam kehidupan kami, menjadi penghibur dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dalam langkah hidup kami, sehingga kami terus boleh berada di dalam jalan yang benar dan semakin taat, semakin setia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Biarlah apa-apa yang masih kurang, yang masih belum kami lakukan, biarlah lewat ajaran, didikan, teguran firman Allah, kami boleh melaksanakannya, sehingga di tahun 2023 ini kami boleh semakin sempurna sama seperti Engkau. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Hal yang kami perlu urapan wibawa kuasa Allah yang menembus hati jiwa roh kami, sehingga kami boleh mentaati firman Allah, menerima firman itu dalam hati kami, dan kami boleh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Haleluya, Engkau berkati sehingga pelayanan mereka diurapi Allah. Anak-anak ini boleh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan mulai kecil mereka boleh mengandalkan Tuhan, berharap percaya hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kehidupan mereka mulai kecil dipelihara Tuhan. Haleluya, dalam seluruh kehidupannya, juga memberkati orang tua mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam urapan wibawa kuasa Allah. Kau memberkati kami semua yang sudah memuji Tuhan, yang sudah melayani Tuhan. Haleluya, dengan berkat yang berlimpah dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Belajar sedikit lagi firman Tuhan, ya, dimana beberapa waktu yang lampau sudah saya katakan bahwa kita akan belajar beberapa lama tentang doa Yesus, ya, doa Yesus. Haleluya. Kalau saudara perhatikan ya di dalam kitab Injil ini, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Nah, di situ ada beberapa pasal, ya, khususnya di dalam kitab Yohanes ini, haleluya, ada 1-2 pasal yang mana di situ satu pasal penuh itu hanya perkataan Yesus. Ya. Mungkin selama ini ya saya juga kurang memperhatikan, ya. Tapi setelah beberapa waktu yang lalu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya lihat-lihat, ya. Oh, nggak taunya Yohanes pasal 15 dan pasal 17, ya. Haleluya. Itu satu pasal itu hanya perkataannya Yesus. Ya. Ini luar biasa, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi satu pasal itu tidak ada perkataan yang lain di luar perkataan Yesus, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama pelajari Yohanes, ya, pasal 17 ayat yang ke-12, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar, ya, ayat yang ke-9, ya, juga ayat yang ke-11, ya. Kemudian kita belajar ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, ya, sewaktu Yesus di dunia, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu nama Yesus, ya. Aku telah menjaga mereka, ya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa
selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Puji nama Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau kita ini sudah dipelihara oleh Tuhan, ya, kita dipelihara sampai saat ini, ya. Ada banyak tantangan, kesulitan, rintangan, ya. Bahkan di tahun-tahun terakhir ini, ya, kita melihat bahwa ada hal-hal yang baru, yang aneh yang terjadi, ya, COVID yang selama seumur hidup kita, ya, mungkin juga, ya, yang lebih lanjut, ya, Bu As, Pak Hadi, ya, selamanya belum pernah melihat ada COVID, ya, sampai mati begitu banyak, ya, ribuan, mungkin juga sampai seluruh dunia bisa jutaan, ya. Itu satu hal yang mengerikan, ya. Haleluya. Tapi bagi kita Tuhan sudah memelihara, ya, meluputkan, ya. Itu berkat yang luar biasa, ya. Karena apa? Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Karena antara lain Tuhan Yesus mendoakan kita. Selain kita juga berdoa, Tuhan Yesus itu mendoakan kita. Haleluya. Tuhan memelihara kita. Haleluya. Memelihara kita. Dan sampai saat ini juga Tuhan menjaga kita, ya, menjaga kita. Kita sudah belajar orang yang didoakan Tuhan itu bukan semua orang, ya. Ayat yang ke-9 itu dikatakan bukan untuk dunia, ya. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada. Jadi kita ini masuk jalur khusus, umat pilihan, umat tebusan. Kita didoakan bukan dunia, tapi orang yang Tuhan berikan kepada Allah, yang berikan kepada Yesus sebagai miliknya, ya. Kita ingat ada tanda-tanda miliknya Tuhan, itu pasti ada tandanya, ya. Haleluya. Anaknya Tuhan sama anaknya iblis itu ada bedanya, ya. Jadi kita ini sudah masuk umat pilihan Tuhan yang dipelihara juga dijaga supaya tidak binasa. Tadi sudah kita baca bahwa Tuhan menjaga supaya tidak ada yang binasa, kecuali, ya, ada satu itu dikatakan selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Siapa yang dimaksud di sini? Yudas. Apakah Tuhan salah pilih? Dari 12 murid itu kok Yudas kok sudah percaya, sudah melayani, ya, sudah diberi tugas jadi bendahara, kok binasa? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kalau Yudas bakalnya nanti binasa itu Tuhan lebih tahu dulu. Tapi kenapa kok dipilih? Kalau Tuhan tahu, ya, Tuhan ingin semua orang itu selamat, tidak binasa. Nah, kita kan tidak tahu, misalnya kita ini, ya, yang ada ibadah di tempat ini nanti akhirnya binasa, kita kan tidak tahu. Tapi kenapa Tuhan panggil saudara saya untuk ibadah? Kalau Tuhan tahu besok binasa, ya diumbar aja, sudah. Ya. Tapi Tuhan panggil saudara saya, ya, supaya kita ini mendengar firman, belajar firman, sungguh-sungguh meningkat, tumbuh dari halaman naik ke ruang kudus, jadi miliknya Allah, ya. Sebab halaman itu bukan milik Allah, ya. Jadi ada kemah suci, kemah tabernakel, itu pelajaran Alkitab itu untuk seluruh denominasi gereja, bukan khusus untuk gereja tabernakel
atau satu gereja merek apa, tidak. Ya, di situ kita melihat bahwa orang tebusan itu dari halaman, ya, itu ada gambar-gambarnya di samping-samping saudara ya. Ada halaman, ada ruang kudus. Ruang kudus itu orang miliknya Allah. Yang tidak mau meningkat, tidak mau naik, tidak mau diolah, tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri, tidak mau bertobat. Di halaman terus campur dosa, terus sebentar Tuhan, sebentar setan, sebentar Tuhan, sebentar kedagingan, sebentar kasih, sebentar benci. Itu halaman. Tapi kalau kita terus naik di ruang kudus, itu jadi umat pilihan. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Jadi saya, saudara, tidak tahu bakalnya besok binasa atau tidak. Tapi Tuhan sudah tahu. Dan kita dipanggil semua untuk tumbuh terus. Dari halaman menaik ke ruang kudus. Dari ruang kudus itu sudah bisa melihat ruang maha kudus. Ya, kita sudah bisa masuk di sana. Kita bisa merasakan hadirat Allah. Waktu hidup kita tanpa dosa, waktu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kemudian kita rasakan hadirat Allah turun, bahkan mungkin kita menangis, kita bersuka cita, itu sudah masuk ruang maha kudus. Roh kita sudah masuk ke sana. Nah, Tuhan ingin kita terus di sana. Sebab itu Tuhan pelihara, Tuhan jaga, jangan sampai jatuh. Gangguan, cobaan banyak sekali, saudara. Ya. Jadi orang yang sudah menjadi miliknya Tuhan bukan berarti tidak bisa jatuh. Orang yang di ruang kudus bukan berarti sudah kebal dosa, tidak. Gangguan masih banyak. Dan kita diolah terus. Ya. Saat kita mengalami pengolahan itu Tuhan beserta. Amin. Tuhan menjaga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami, ya, pencobaan biasa, tidak melebihi daripada kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan saudara saya itu sampai di mana, dan kekuatan saudara saya itu beda-beda. Ya. Kalau saya mungkin dikasih beban seperti orang lain, saya belum tentu kuat. Ya. Orang lain punya beban yang saya tanggung, orang lain juga belum tentu kuat. Ya. Bebannya beda-beda, tapi itu terus datang. Ya. Ya, misalnya dalam satu keluarga antara suami, istri, orang tua, anak, itu pengolahan sama tetangga, ya. Itu pengolahan. Saudara ditempatkan di mana, ya? Itu seperti saya ditempatkan di sini, itu tetangga itu juga pengolahan. Satu RT itu pengolahan buat kita. Haleluya. Pasti ada. Nggak bisa dihindari. Di gereja ada pengolahan. Ya, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang Kristen yang tidak baik, ya. Pengolahan. Terus bagaimana? Nggak kuat. Tuhan sudah bilang apa? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, umum. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah lari. Ada orang yang tidak kuat di gereja ini pindah ke sana, kemana-mana pun nanti ketemu masalah, ketemu orang yang sama. Selama kita belum mau terima, belum mau pikul salib, menyangkal diri, belum mau diproses, kemanapun nanti Tuhan ketemukan dengan orang yang modelnya pancet, nggak bisa lari. Ya, dalam satu keluarga, ya, ada tidak kecocokan, ya, itu sudah umum. Ya. Apa terus cerai? Orang Kristen tidak boleh cerai. Didongakno mati, tidak boleh. Ya. Harus dihadapi bersama Yesus. Haleluya. Sampai kita menang. Sampai kita menang. Jadi ada orang juga yang di satu rumah, di satu lokasi tidak cocok. Waduh, tetap kayak gini enggak bendeh kabeh, pindah. Ketemu lagi. Pindah lagi, ketemu lagi. Tapi kalau kita bisa bertahan bersama Yesus, kita menangkan lingkungan kita menangkan keluarga kita. Haleluya. Itu kita bertumbuh. Amin. Kita bertumbuh. Ya, jadi masalah, persoalan tidak bisa dihindari. Namun Tuhan memelihara kita. Ya, Tuhan menjaga supaya tidak ada satupun yang binasa. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak ingin satupun orang binasa. Yudas tadi, ya, yang saya sampaikan,
Tuhan tidak pengen Yudas itu binasa. Yudas waktu mencuri milik Tuhan, ya, sebagai bendahara, Yudas tahu nggak salah? Tahu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi Yudas diingatkan, ya, waktu keliling bersama-sama Yesus, ya, kemana-mana Yesus khotbah, Yudas kan ikut. Apa Yudas tidak pernah mendengar firman tentang, ya, mencuri dan sebagainya? Oh, seringkali. Tapi Yudas tetap tidak mau bertobat. Sampai akhirnya binasa. Dia jual Yesus, ya. Dia dapat uang, hatinya tidak tentram, hatinya dituduh iblis. Dia sebagai pembunuh gurunya, dibuang uangnya di bait Allah. Bukan berarti kalau uangnya dilepas kemudian dia bebas dosa. Tidak. Cintanya sama uang itu masih melekat. Sebetulnya ya, uangnya dibuang, ya, tidak diterima. Dianya sendiri juga harus lepas dari cinta akan uang. Tidak ada artinya kalau uang 30 keping perak itu dibuang ke bait Allah, dia tidak mau terima. Seandainya dia masih hidup panjang, ya, dia bekerja yang lain, ya dia tetap mencuri uang. Sebab apa? Cinta uangnya ini, ikatan sama uang ini belum dilepaskan. Tidak mau dilepaskan. Ya, masalahnya di situ, bukan masalah uangnya, tapi cinta uangnya ini. Itu yang harus dilepaskan. Ya, itu saudaraku. Sebab itu kalau kita, sampai saat ini kita bisa hidup jujur, ya, hidup benar, cocok firman Allah, itu karena Tuhan menjaga kita supaya jangan sampai kita binasa. Haleluya. Kita beribadah, Tuhan ingatkan lewat firman Allah. Tuhan menjaga kita supaya kita jangan sampai binasa. Bukan hanya lewat uang, kebencian, ya, kebencian ras, kebencian orang yang menyakiti kita. Ya. Bukan kalau kalau cuma ya aku mengampuni kamu, ya. Tapi dalam hatinya masih merongkok-dongkok. Itu tetap binasa. Binasa. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin supaya kita membuang segala ikatan kebencian, ikatan dosa, ikatan zina, ikatan macam-macam dibuang, ya. Haleluya. Sebab itu Tuhan jaga lewat apa? Tuhan jaga lewat firman-Nya. Ya. Firman-Nya ini harus dibaca, diulang-ulang dibaca. Ya, dibaca tidak berhenti-berhentinya. Bahkan bukan hanya dibaca, ditanamkan di hati. Yakobus 1 ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi firman ini, kita semua diberi satu Alkitab, itu sudah cukup untuk mengatasi semuanya ini. Ya. Dibaca, direnungkan, diingat, ditanamkan di hati. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur, ya, kalau Tuhan mau menjaga kita, dan penjagaan Tuhan itu luar biasa, ya. Tidak ada seorang pun yang sudah menjadi miliknya Tuhan itu tidak akan binasa. Tuhan jamin, ya, tidak akan binasa. Namun dari pihak kita tetap di dalam Dia, ya. Kita sebagai carang harus melekat pada pokok anggur, lekat terus dengan Tuhan. Ya. Memang kehidupan orang percaya itu ya tiap hari merenungkan firman, ya. Pagi, siang, sore, malam, begitu ada waktu senggang, kita memuji Tuhan, kita mengingat firman, kita merenungkan firman, ya. Tidak berhenti, tidak bisa putus itu. Itu perlu latihan berulang-ulang, ya. Tidak mungkin satu kali jadi atau 1 tahun, 10 tahun, belum tentu jadi itu. Sampai puluhan tahun. Ya. Sehingga kehidupan kita betul-betul dipenuhi firman. Ya, haleluya. Kalau di saudara kita yang lain, ya, itu ada
mereka tiap kemana-mana bawa seperti kalung begitu ya. Itu bukan sembarang kalung, saudaraku ya. Itu ada urutannya nomor 1 sampai berapa itu jumlahnya kalungnya, itu enggak ngawur-ngawuran. Oh diisi mutiara misalnya ya 20, atau yang lebih seneng lagi dikasih 30. Tidak, itu semua ada aturannya untuk dibaca, dipegang satu-satu, baca ini, kemudian ini ya. Terus haleluya. Itu untuk apa? Untuk mengingatkan terus pegang firman. Ya. Saya yakin saudara-saudara tahu semua ya, apa yang saya maksud ya. Jadi ada kalung-kalung itu yang punya makna tersendiri untuk belajar, menghafal, mengingat. Ya itu tadi pakai itu. Haleluya. Nah, kita tidak pakai itu, tapi kita ya ingat, kita hafal, kita hafalkan, kita tanamkan di hati. Memang itu cara untuk supaya lebih mudah ya, lebih mudah mengingatnya. Dan tidak cukup sampai diingat, tapi Yakobus 1:21 tadi dikatakan sampai tertanam. Artinya tertanam itu apa? Firman yang kita baca itu tadi ya, firman yang kita baca itu nanti kita diproses ya. Misalnya membaca ayat tentang Matius 6, doa Bapa kami ya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa atau bersalah kepada kami. Nah, ayat itu nanti kita dihadapkan masalah ya. Kita diingatkan ayat itu saat menghadapi masalah. Nah, bisa enggak kita mengampuni? Mau enggak kita mengampuni? Ya. Kalau firman itu tertanam di dalam hati ya, betul-betul sudah tertanam, kita bisa menang. Kita bisa mengampuni. Ya, haleluya. Masalah-masalah yang lain ya. Kasihilah musuhmu ya. Bencilah ya perbuatannya ya. Nanti kita dihadapkan dengan orang yang istilahnya nggak hati, megeli hati ya. Bagaimana? Saat kita baca itu, kita ingat ya, kita tanamkan di dalam hati kita. Oh iya, ada ayat tentang kasihilah musuhmu ya. Bencilah perbuatannya, ampuni ya, itu nanti bekerja ya. Kalau firman itu sudah tertanam di dalam hati ya, kemudian kita dihadapkan masalah, prosesnya kita mau, ya Tuhan aku mau belajar ngampuni, itu nanti ya, kita menjadi orang yang tumbuh, menang ya, menang terus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali pada Yohanes 17 ayat 12 ini dikatakan Tuhan menjaga mereka. Haleluya. Saudaraku, kalau Tuhan yang menjaga ya, itu luar biasa ya. 24 jam jaga kita ya. Tidak mungkin lengah sedikit pun. Haleluya. Tidak mungkin lengah. Sebab yang menjaga kita Allah. Allah itu dikatakan 24 jam gak tidur ya. Kalau satu tempat dijaga satpam atau dijaga manusia atau orang siapapun ya, suruh jaga 24 jam gak kuat ya. Kalau misalnya ada satu penjagaan itu minimal diganti 3 orang ya. 24 jam dibagi 3, satu orang berapa? 8 jam. Setelah jaga, istirahat, tidur atau apa, ganti yang lain. Satu orang suruh jaga 24 jam, tak mungkin. Kebobolan ya. Maling masuk, pencuri ya, penggarong, pembunuh, macam-macam. Tapi Yesus kita ya, penjaga Israel itu tidak pernah tertidur ya. Penjaga Israel itu tidak pernah terlelap. Amin, puji nama Tuhan ya. Haleluya.
Jadi saudaraku, kita ini bersyukur ya dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan kadang-kadang seringkali ya kita saat mau tidur lupa kunci pagar rumah kita. Kadang-kadang mungkin kunci kontak ya masih nempel di kendaraan. Ya, mungkin tergesa-gesa terus lupa. Tapi orang bilang, jelala kok selamat, tidak hilang. Ya. Itu karena apa? Tuhan turut bekerja. Ya. Jadi saudaraku, seringkali kita ini teledor, ya. Jaga diri kita tidak bisa, jaga anak lengah sedikit, ya. Apalagi masih bayi, bisa gelundung, ya. Siapa di sini sebagai ibu rumah tangga yang tidak pernah kelewatan anaknya gerundung? Semua pasti pernah mengalami itu. Karena apa? Mau capek, ya. Capek sama ngeloni sama tidur, anaknya belum tidur karena capeknya yang gendong, yang nyusui ini ngantuk duluan, iya toh. Ditaruh itu belum tidur, kita ketiduran. Tahu-tahu puter, ya, teriak-teriak, loh sudah di bawah. Ya. Itu manusia. Ya. Tapi Allah kita, penjaga Israel itu tidak pernah tidur, ya. Sudah nanti cari ayatnya dalam kitab Mazmur, ya. Penjaga Israel itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Itu Allah kita yang menjaga kita. Puji nama Tuhan, ya. Bahkan kehidupan kita ya di tahun 2023 ini dikatakan masa yang suram, masa yang gelap. Tapi Tuhan tetap memelihara anaknya, ya, haleluya. Ulangan 11 ayat yang ke-12, di situ dikatakan perkara-perkara jasmani, ya, itu Tuhan awasi dari awal tahun sampai akhir tahun, ya. Kenapa kok Tuhan itu jaganya kok cuma setahun? Ya nanti tahun baru, tahun depan ya kita berdoa lagi, ya. Kita berjaga, kita berdoa seperti Tuhan Yesus berjaga, Tuhan Yesus berdoa, ya kita sama seperti Yesus, ya. Kita tidak bisa minta sakarpe dhewe, Tuhan saumur hidupku lo jogon, ya, dari tahun sekian sampai tahun sekian. Tidak. Tuhan itu menjaga hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup sehari, tidak diropel. Kesusahan seminggu ya diringkas jadi satu hari. Saudara bisa nanggung kalau persoalan seminggu dikelompokno satu hari. Ayo diantem pagi, siang, sore masalah, geblak. Kesusahan sehari cukup, Tuhan tahu. Ya. Haleluya. Jadi kita semua tiap hari itu ada persoalan. Dan bersama Tuhan, Tuhan selesaikan satu hari. Besok apalagi yang terjadi? Kita tidak tahu. Ada lagi bersama Tuhan, Tuhan selesaikan. Ya. Memang kejadian-kejadian yang tidak terduga seringkali kita tidak mengerti, ya, kita rasanya aduh, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok ada masalah. Ya. Seperti tadi ya kita nyanyi, tahu-tahu listriknya ada gangguan, ya. Siapa yang tahu? Saya sendiri tidak tahu, ya toh. Tahu-tahu lampu mati, siapa yang tahu? Tidak tahu. Tapi kita jalani terus, ya. Haleluya. Memang kadang-kadang waktu kita menjalani itu karena kita kurang dipenuhi Roh Kudus, kurang dekat sama Tuhan. Kita sempat goyah, ya. Kita sempat aduh, ya. Mungkin sempat marah, ya, sempat timbul bisa jengkel, mangkel, pegel, ya. Itu bisa saja terjadi. Sebab itu, ya, Tuhan ingin supaya kita tiap detik itu hubungan terus sama Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Semakin hari semakin meningkat. Henokh itu berjalan bergaul dengan Allah, ya. Itu bukan tidak ada masalah, saudaraku, ya, masalahnya banyak, ya. Henokh itu punya istri, punya anak, ya. Ya, masalahnya banyak, saudara. Tapi dia terus berjalan dengan Tuhan.
kontak terus sama Tuhan. Ya. Haleluya. Ada apa-apa berseru kepada Tuhan. Haleluya. Elia itu Henos sempurna tuh. Ya. Sempurnanya dengan penderitaan seperti Yesus. Yesus sempurna. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Yesus sempurna dengan penderitaan. Ya. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Penderitaan itu membuat kita sempurna. Kalau orang tidak punya penderitaan, ya tidak tumbuh, saudaraku. Ya. Tidak tumbuh. Ya. Haleluya. Jadi penderitaan itu membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi bagaimana kalau menghadapi penderitaan di tahun 23 ini? Bersyukur membuat kita lebih meningkat. Ya. Kalau sudah ada penderitaan berarti tidak ada peningkatan. Ya. Kalau kita baca buku-buku pengalaman orang-orang yang sukses dalam bisnisnya, ya, itu kalau dia tidak punya saingan, dia tidak tumbuh, ya pancet aja. Kalau sing nyaingi ya sudah jalan biasa aja, pokoknya sudah dapat untung, ya, bisa bayar karyawan, bisa mungkin bayar cicilan di bank, bisa dipakai untuk makan dan sebagainya, sudah. Tapi kalau timbul satu saingan, wah, dia panggil seluruh karyawannya, diajak rapat. Ini kita punya saingan baru. Dia punya model seperti ini. Bagaimana dengan kita? Kita pakai model yang lama, amblas nanti. Saudara semua harus berpikir, cari model yang baru, cari solusi yang baru untuk menyaingi. Gak usah pakai bertumbuh. Ya. Haleluya. Saudaraku, kalau kita tidak ada saingan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, mati lama-lama imannya. Tetap itu lama-lama mati, tidak tambah naik. Ya. Mungkin saudara dulu sering kali, ya, kita semua tahu pertama kali, ya, mie instan, ya, mie instan. Mungkin saudara ingat merek apa yang pertama kali keluar, ya. Sekarang disalip sama yang merek lain, ya. Saya tidak sebutkan mereknya apa, saudara pikir sendiri, ya. Karena apa? Itu inovasi baru, ya, diperbaiki terus, ditingkatkan terus. Yang tidak mau mengikuti, ya kalah. Ya. Juga sekarang seperti HP, ya, yang model lama-lama, yang merek-merek lama, karena tidak mau bersaing, hilang sudah. Ya. Kena yang baru. Ya. Jadi demikian juga kehidupan kita, saudaraku, kita terus bertumbuh. Ya. Ulangan 11 tadi ayat 12. Tuhan memelihara dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu masalah apa? Masalah kehidupan. Jadi kalau saudara saya mau dipelihara Tuhan, ya, tahun 23 ini, mari, ya, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Bukan hanya kita serahkan Tuhan, jaga aku, tapi kita sendiri juga harus berjaga-jaga. Ya. Pesan Tuhan itu kita harus berjaga-jaga. Haleluya. Supaya tidak ada satupun yang binasa. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan berjaga-jaga, kita ini juga terus berjaga-jaga. Ya. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya. Haleluya. Jadi kalau ini satu ayat ini, ya, kita tidak lakukan, ya, tidak berjaga, tidak berdoa, ada pencobaan sedikit sudah jatuh. Ya. Artinya jatuh itu apa? Kita tidak bisa nangani masalah itu, bahkan timbul reaksi salah, timbul reaksi dosa. Ya. Waktu itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ya, Matius 26, Tuhan bilang sama Petrus sama murid-muridnya, ayo berjaga, berdoa, ya, 1 jam saja dengan aku. Ya.
Setelah itu selesai, Tuhan bilang seperti itu, kemudian Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, Petrus, namanya gurunya, ditangkap, emosinya timbul. Dia bawa pedang, ya. Pedangnya dikeluarkan, ya. Kemudian ada seorang hamba imam besar itu dipotong telinganya, ya. Saya pikir-pikir, kalau bawa pedang, motong telinga sampai telinganya putus, itu ya apa, pundaknya juga enggak kebeler juga, ya. Ya untungnya nggak sampai mati, ya. Tuhan masih menolong, ya, telinganya diambil, dipasang kembali, ya, seperti masang apa, ya, gitu, ya. Saudara bisa seperti Yesus itu, ya, telinga potong diambil, tempelkan lagi, nemplek, darahnya bersih, ya. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan menjaga siapa? Bukan miliknya loh, orang luar. Ya, itu kemurahan. Tuhan tunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Walaupun kamu membenci aku masih menolong. Telingamu putus, pasti tak tempelkan lagi, nyambung lagi. Ya, itu supaya maksudnya apa? Orang itu bertobat. Orang yang melihatnya bertobat. Ya. Haleluya. Jadi selaku Tuhan menjaga bukan sembarang orang, ya, tapi orang yang cinta kepada Tuhan. Itu satu kali tok ditolong, saudaraku. Telinganya dipasang kembali. Setelah itu nggak ketemu Yesus, nggak diurus sama Yesus, bukan miliknya. Kalau kita ada anaknya tetangga main-main sama anak kita, jatuh, apa dilihatkan saja, kapokmu kapan? Ditolong nggak? Ditolong. Tapi cuma sekali itu aja. Selanjutnya sudah urusan ibunya sendiri. Tapi orang yang jadi milik Tuhan, ya, dia terus dijaga. Haleluya. Terus dijaga, diawasi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi bukan untuk semua orang dijaga, tapi untuk miliknya, ya. Tuhan menjaga miliknya supaya tidak bisa binasa, tidak binasa, ya. Nah, saudaraku, orang miliknya Tuhan ini yang dijaga Tuhan itu antara lain, ya, Mazmur 31 ayat yang keempat, ya. Kita baca dulu Mazmur 18, ya. Mazmur 18 ayat 26-27. Demikian firman Tuhan. Mazmur 18, ya. Ini bagi siapa penjagaan Tuhan itu? Bagi orang yang setia. Ayat 26. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. 27. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belak-belik. Nah, ini siapa? Jadi Tuhan itu menjaga orang yang lurus hatinya, lurus jalannya, ya, yang setia, haleluya, yang berlaku tidak bercela, yang suci. Suci itu di ruang kudus. Ya. Tapi orang yang belak-belik, bengkok, ya, itu Tuhan tidak menjaga. Ya. Belak-belik itu seperti ular, ya. Belak-belik tidak dijaga oleh Tuhan. Yang bengkok, ya. Mari jalan-jalan kita yang masih bengkok, ya, yang tidak lurus, tahun ini kita mau belajar meluruskan, ya. Haleluya. Seringkali saya pakai contoh, kalau kita membuat satu garis lurus, ya, dari ujung sini, dari ujung yang awal sampai akhirnya itu di satu garis lurus.
kita beri satu lagi, ya, garis satu lagi, ujungnya kalau tidak sama, ya, dari awal sama akhirnya tidak sama, dikasih garis, yang satu mencong, ya, harus sama-sama lurus. Kita lihat rel kereta api, itu kemana-mana tetap dua begini, menggok ya dua gini, ukurannya sama terus. Kalau dipikir longgar didik, bagaimana? Guling dari Surabaya sampai Jakarta, relnya itu gandeng lurus, ukurannya sama terus. Jangan sampai yang bikin satu tak longgari titik supaya lebih banter kereta ini keluar dari relnya, saudaraku. Ya. Jadi rel ini, rel kereta api kemana-mana lurus, waktu belok ya lurus, mengikuti sama terus sampai Jakarta. Selamat. Ya. Saudaraku, perjalanan iman kita seperti itu, ya. Kita mau terus kita cocokkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Kemudian Mazmur 31 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan apa? Menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi di sini lagi diulangi apa? Tentang kesetiaan. Tuhan itu mengasihi, ya, menjaga orang-orang yang setia. Tuhan mengasihi semua orang yang dikasihi. Haleluya. Kasihilah Tuhan. Ya. Artinya kasihi Tuhan itu apa? Nurut to Tuhan, ya. Ikut, nurut. Haleluya. Itu yang dimau oleh Tuhan. Itu yang dijaga oleh Tuhan. Ya. Kalau anak kita ada anak yang istilahnya sudah bandel, tidak kena diurus, lama-lama sama orang tuanya diumbar, ya, diumbar. Wes sakarepmu, ya. Pulang nggak diurus, ya, tambah hilang, tambah hancur, saudaraku. Ya. Tapi sudah orang tuanya tidak kuat, saudaraku, sudah tidak kuat. Ada banyak, ya, orang dunia seperti tidak kuat sudah. Sampai di Alkitab dikatakan ada, kalau ada anak yang sudah bandel tidak bisa diurus, diserahkan kepada imam-imam, anak itu dilempari batu sampai mati. Sampai orang tuanya sudah tidak mampu, ya. Orang lain mengajar pun tidak mampu, ya. Akhirnya harus dilempari batu sampai mati, supaya ya anak-anak yang lain takut, mau nurut orang tuanya, ya. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi penjagaan Tuhan itu bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang setia, ya, untuk orang yang menurut firman Allah, yang mengasihi Tuhan, ya. Juga apa? Yang hatinya teguh, ya. Yesaya 26 ayat 3. Di situ firman Allah mengatakan, yang hatinya teguh, ya, itu Tuhan jaga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya teguh itu artinya percaya. Dijagai dengan damai sejahtera. Hadapi maut, hadapi kesulitan, kesukaran, bisa tetap tenang. Ya, seperti contohnya siapa? Daniel, Sadra, Mesah, Abednego. Itu imannya kuat, hatinya teguh. Raja memerintahkan harus menyembah patung Nebukadnezar. Patung yang aku dirikan. Oh enggak. Berani. Melawan perintahnya raja, berani. Karena dia lebih percaya kepada Tuhan. Hatinya teguh. Masuk gua singa. Masuk dapur api, bukan belum masuk, harus masuk. Tapi apa? Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Masuknya Anda pakai derdek, saudara. Bayangkan di situ ada harimau, banyak,
yang siap menerkam, ya. Dia harus masuk, tapi tenang, ya. Nggak takut-takut atau mundur atau jadi pucat, ya. Tidak, jalan dengan tenang seperti tidak ada apa-apa, seperti singa itu sebagai, ya, kawannya, api yang membara, seperti itu. Haleluya. Seperti mainan aja, ya, masuk tenang-tenang. Mati? Enggak, ya. Bau sangit kan enggak. Itu luar biasanya. Yang hatinya teguh, disertai, dijagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari saudaraku, kepercayaan kita tingkatkan, ya, kepada Tuhan, sehingga ada apa-apa tidak takut, tidak khawatir, tidak bingung, tetap damai. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti melepaskan, Tuhan pasti meluputkan, Tuhan pasti menyediakan. Tadi kita sudah nyanyikan, ya. Apa yang kita butuhkan, Dia sediakan. Tahun 2023 ini, apa yang kita butuhkan? Tidak usah takut. Menurut firman itu janjinya iya dan amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Mana ayatnya? Matius 4 ayat 4, ya. Lukas 4 ayat 4. Ini gampang hafalannya, ya. Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti. Tidak ada roti sekalipun kita tetap hidup. Contohnya siapa? Elia di tepi sungai Kerit. Tidak ada roti, kelaparan 3,5 tahun. Tidak ada air, tidak ada roti. Tuhan bisa kirim burung gagak, ya. Allah kita itu penyertanya luar biasa. Puji nama Tuhan. Kemudian apa pesan Tuhan untuk kita semua, ya? 1 Timotius 4 ayat 16. Ya, lanjut. 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudaraku, ya, pesan Tuhan kita berjaga, ya. Nomor 1, ya, siapa yang kita jaga? Jaga dirinya sendiri, ya. Jaga diri, ya. Jadi kita bisa menjaga diri kita sendiri itu kalau kita terus tempel sama Tuhan, ya. Seringkali kita lepas kontak istilahnya dengan Tuhan, waduh sudah, ya, kelabakan kita, ya. Nggak bisa ngatasi, ya. Haleluya. Tuhan berbicara, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, awasi dirimu sendiri. Kita perlu, ya, mengawasi orang lain, ya. Gembala mengawasi jemaatnya, ya. Orang tua mengawasi anak-anaknya, ya. Selain itu kita mengawasi diri kita sendiri, ya. Jangan nyoroti orang lain, ya, tapi dirinya sendiri kelewatan, ya. Dikira sudah benar, nggak taunya banyak salahnya, ya. Orang Jawa bilang, ojo ndelok salahne wong liya, gerayang ngono apa? Jitok. Jitok itu mana takut, ya. Orang anak-anak sekarang nggak ngerti jitok, ya. Ferry ini jitok nggak tahu dia, ya. Gerayangan jitokmu dewe, ya toh. Melihat selubar di mata orang lain, di matanya sendiri ada balok gak ketok. Jadi kita ini harus saling tolong menolong, ya. Saya ngadep saudara saya bisa ngelihat jitokku ini. Yang bisa lihat siapa? Bojoku iki, ya. Oh, jitokmu lu gerayang ngono sih. Ya kan apa nih, akeh dosane, akeh salahane. Suami istri juga demikian, ya. Kita terus saling diingatkan, saling ditegur. Sebab itu Tuhan bilang apa? Aku memberi contoh teladan bagi kamu untuk membasuh kaki sesamamu. Ya, jalan hidup kita ini, ya, seringkali kotor, saudaraku.
Ya. Ada banyak salah dosa yang kelihatan, tidak kelihatan, yang sengaja, tidak sengaja. Itu saling membasuh, saling mengingatkan. Ya, haleluya. Ini pesan Tuhan ya. Jadi sehingga kita selamat, ya, saling diingatkan, saling mengingatkan. Orang lain juga yang kita ajari, yang kita didik, yang kita beritahu juga mengalami keselamatan. Ya. Sebab itu kita perlu merelakan hati, ya, relakan hatimu. Mazmur 51, Mazmur berapa itu ya? Ini kesenangannya Pak Hardono, ya. Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14. Itu ayat dalam terjemahan lain dikatakan demikian, bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, dengan roh yang bebas, ya. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi kalau kita waktu ditegur, namanya orang ditegur itu gak enak, ya. Apalagi salah aja gak enak ditegur. Kadang-kadang gak salah ditegur itu ya gak enak. Wah, aku gak salah kok ditegur, ya. Tapi kita harus siap punya roh yang rela. Seperti Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 itu dikatakan, ya, barang siapa kukasihi, apa? Ia ku tegur dan ku hajar. Wahyu 3:19. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Jadi kita saling menegur, saling menasihati itu sebetulnya bersyukur kalau masih ada yang mau menegur, mau mengingatkan. Kalau sudah tidak ada yang mau negur, tidak ada yang mau mengingatkan, itu bukan berarti orang itu sudah sempurna. Itu dalam tanda bahaya. Ya, selama kita masih di dunia ini, ya, kita perlu saling menegur, saling mengingatkan, saling mengasihi, saling mengampuni, supaya tidak binasa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, ini kehendak Bapa, ya, supaya kita sama seperti Bapa kita di sorga. Keluaran 12 ayat 42. Ya. Ini waktu ini, ayat ini ditulis, ya, orang Israel akan dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari kerja paksa, dari penderitaan, sebab mereka tidak bisa beribadah. Saat terakhir ini mau keluar dari Mesir untuk masuk Kanaan, ya. Malam berjaga-jaga bagi Allah dan malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Saya masukkan ayat ini maksudnya apa? Kita ini sekarang sudah tiba waktunya mau keluar dari dunia ini, masuk pengangkatan. Ya. Saya dengar dari istri saya di RRC sekarang ini bukan COVID-19, apa namanya ya? Ya, penyakit yang aneh-aneh yang baru 22 itu sudah mulai banyak. Dulu waktu pertama COVID-19 ya, itu dimulai kan dari RRC, ya, katanya dari Amerika, dari RRC dan sebagainya, kemudian merambat ke seluruh dunia. Nah ini sekarang katanya sana sudah mulai rame, itu nanti akan merambat. Ya, kita semua banyak, ya, kita di sini pakai masker, di luar sana sudah bebas masker. Siapa yang nyuruh bebaskan? Awake dewe. Resiko tanggung penumpang. Ya, gak bayar jalur selamat. Nggak pakai masker mau aman. Ya. Memang itu bukan jaminan kita Yesus. Tapi aturan pemerintah jaga diri tadi, seperti Timotius, awasi dirimu, itu juga harus menjadi bagian kita. Ya, memang pakai masker gak enak, ambekannya gak lega ya loh. Apalagi saya ngomong-ngomong begini ya loh. Kalau mau nyanyi nyedote wabot ya dong. Kayak uang sakit mengi. Ya, bagaimana ya?
Harus sudah terpaksa ya harus begitu untuk menjaga kesehatan. Haleluya. Jadi kita masuk akhir zaman, saudara. Ya. Keluaran 12 ayat 42 ini mengingatkan bahwa sebentar lagi kita mau keluar dari Mesir ini. Ya. Kita keluar dari dunia ini, naik ke sorga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita perlu apa? Berjaga-jaga. Artinya apa? Tiap saat, tiap waktu, kemanapun, dimanapun, terus ingat sama Tuhan. Waktu enak-enak, nyantai-nyantai, terus ingat sama Tuhan. Muji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mengingat-ingat firman Allah. Ya. Dimanapun, jangan belajar ya, jadi berkat. Haleluya. Ya, jadi kalau saya itu pergi sama istri saya, refreshing gitu ya. Ini bagian cari jiwa istri saya. Ya, ketemu dengan orang, nyapa dengan orang, ya. Mendengarkan ceritanya, keluhannya orang, ya. Haleluya. Memberikan teladan yang baik, berbagi, memberi. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi kita siap berjaga terus. Karena sewaktunya sudah dekat. Tuhan hampir datang kembali, ya. Ya. Oh, sampai sekarang gak ada apa-apa nih. Ya, jangan ngomong gak ada apa-apa selalu, ya. Ya. Itu meterai dalam kitab Wahyu, bokor dalam kitab Wahyu, malapetaka dalam kitab Wahyu itu mulai jalan. Ya. Kita diberi istirahat sebentar, diberi di pause ya, di pause istirahat dulu. Itu bukan berarti aman, akan lanjut yang lebih dahsyat. Jadi meterai 1 sampai 7, bokor 1 sampai 7, apalagi itu ya, malapetaka itu ini mulai berlanjut lagi nanti, ya, tidak akan berhenti. Ya, kita diberi istirahat sebentar. Maksudnya apa? Kita terus berdoa, berjaga, lebih lagi. Haleluya. Tuhan pasti beserta saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur buat penjagaan-Mu yang sempurna. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau tidak lalai, Engkau tidak pernah tertidur. Menjagai kami di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Haleluya. Namun kami pun Tuhan tidak akan melalaikan untuk berjaga, berdoa senantiasa. Di mana saja kami berada, apa saja yang kami lakukan dalam pekerjaan, waktu istirahat, waktu refreshing dan sebagainya, kami mau tetap ingat Engkau. Kami ingat bersyukur kepada Engkau, mendoakan orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Mendoakan keluarga kami, mendoakan anak mantu cucu kami, besan kami. Haleluya. Jemaat yang kami layani, mendoakan orang-orang sekitar kami, di tetangga-tetangga kami, di pekerjaan kami. Haleluya. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Haleluya. Karena kami sudah diselamatkan, kami ingin menyelamatkan orang lain. Biarlah lewat pribadi Tuhan, lewat karakter Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami bisa tunjukkan kepada orang lain, mengasihi, membagi, memberi kepada orang lain, sehingga nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Mereka bisa melihat Yesus yang ada dalam diri kami, dan kami menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan, untuk menggarami sekeliling kami, menggarami keluarga kami, supaya semuanya diselamatkan, tidak ada satupun yang binasa. Terima kasih Tuhan, pakai kami terus Tuhan, untuk mendoakan khususnya keluarga besar kami, lingkungan kami. Haleluya. Orang-orang yang dibebankan kepada kami, orang-orang yang dipertemukan kepada kami, di sekitar kami, pakai kami menjadi alat-Mu. Topang kami, jagai kami yakin dan percaya. Haleluya. Saat kami memberitakan kebaikan Tuhan, haleluya, berita sukacita, walaupun ada serangan, kami dijagai oleh Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan, dan kami akan dipakai terus oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjagai saudara saya sekarang sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.